Beda, yang ini saham, yang ini loak. Tadi udah disinggung kalau isu, jadi harus didengarkan dari dua sisi. Cuman kayaknya lebih banyak memang masyarakat yang demo. Jadi apakah isu itu fakta yang tertunda? Nah, karena kan tadi kalau misalnya sebelumnya Dista sudah bilang ya pemirsa, ini padahal magetan loh. kota kecil, adem ayem biasanya. Ayam selama ini. Bapaknya tadi juga bilang gitu sama. Ternyata. Jangan sampai Magetan yang selama ini adem ayam, jadi ada orang-orang lain makanya disuruh pergi, diusir. Husana. Oh, Syahrini banget ya. Ya itulah kalau misalnya sedang menjadi penjabat, itu kan berarti periodenya cuma sebentar, bukan dipilih rakyat juga. Kalau sampai ada yang aji mumpung jual beli jabatan, ini kelewatan sih. Lumayan loh, kan buat CV bagus. Pernah menjabat sebagai nanti mau kerja apapun kayaknya oke. Iya, kalau nanti akhirnya kebukti dan akhirnya malah jadi permasalahan hukum, jadi nggak oke hidupnya. Oke dong, oke banget malunya itu. Janganlah ya. Oke, kita mungkin akan beralih ke informasi yang tadi di awal sudah saya singgung, yaitu di mana pasca OTT terhadap 3 hakim PN Surabaya yang dilakukan tim Kejagung pada Rabu lalu, kondisi pelayanan PN Surabaya tetap berjalan. Tetapi jumlah sidang yang ditunda lebih banyak dari biasanya. Tiga hakim PN Surabaya pengadil vonis bebas Ronald Tanur telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejagung RI. Ditengarai 3 hakim inisial ED, M, dan juga HN ini menerima suap dalam kaitan perkara tersebut. Pasca kejadian ini terpantau kondisi di Pengadilan Negeri Surabaya, pelayanan dan juga persidangan tetap berjalan normal. Namun dari sejumlah sidang yang seharusnya digelar, banyak yang kemudian ditunda dengan beberapa ruang sidang terpantau kosong serta tidak lengkapnya para pengadil yang berada di persidangan. Menanggapi hal itu, salah satu pencari keadilan Yusuf dan Fandri yang akan bersidang bersama kliennya mengaku kecewa bila mana sidang terpaksa ditunda. Telah menunggu sejak siang dan 2 kali dakwaan ditunda, pihaknya berharap OTT yang menjerat hakim sebelumnya tidak berpengaruh pada jalannya persidangan. Kemarin ditunda, sekarang juga ditunda, baru kali ini sidang. Tapi belum tahu ya sidang atau enggaknya. Tapi sampai sore belum sidang. Berarti ada kemungkinan sudah ditunda ya? Ada kemungkinan. Ini kemungkinan karena memang habis yang kemarin OTT itu mas, bisa jadi. Katanya informasinya ya, kabar burung ya ada rapat dan segala macam, kita tidak tahu kan bagaimana itu ya. Sementara itu, pencari keadilan lainnya, Mufidah, mengaku sidang pidana yang ditanganinya tetap berjalan normal. Majelis hakim komplit menyidangkan perkara, hanya sidang se-4 molor. 4. Sidang perkara? Tadi kasus apa Ibu? KS, kekerasan seksual. Oh, tapi sidang Bu? Sidang. Oh, jadi nggak tunda? Nggak, cuma sempat molor. Iya? Ya, molor sejaman lebih sedikit kan. Agenda apa tadi Bu? Agendanya pemeriksaan saksi, korban. Hakim semuanya komplit? Komplit, jaksa hadir, PH hadir. Sidang berjalan lancar seperti biasanya. Cuma memang atas kejadian kemarin, yang penggeledahan 3 hakim itu mungkin sedikit banyak ya pasti mengurangi kredibilitas dari Pengadilan Negeri Surabaya kan, kepercayaan publik mungkin sedikit berkurang. Tak bisa dibantahkan kejadian yang terjadi pada hakim PN Surabaya yang terjaring OTT dalam kaitan suap pada Rabu lalu kembali mencoreng marwah pengadilan. Imbasnya kepercayaan publik dan kredibilitas pengadilan akan menurun di mata publik. Tuh kan akhirnya jadi mengekor tuh. Nah, ya rugi semakin banyak orang ya. Kenapa ya kok jadi banyak yang ditunda ya? Karena kekurangan orang mungkin ya. Kekurangan hakim. Betul. Benar. Ya, yang Kita ada. apply aja yuk. Oh, nggak bisa sembarangan menjadi hakim ya. Saya orangnya gampang judging. Gampang gitu ya. Iya, saya orang tidak serak sama saya
saya langsung kayaknya dia deh pelakunya. Jadi belum bisa dipanggil yang mulia ya. Karena harus melalui proses yang panjang. Kalau saya yang repotin orang-orang. Karena kita ini emang hakim kayaknya kalau jadi hakim mainnya main feeling. Hakim main sendiri. Bukan main fakta ya. Jadi emang harus adil menjadi hakim, jangan tergoda dengan sogokan-sogokan apalagi kabarnya sampai 20 miliar. Iya loh, luar biasa. Itu nolnya ada berapa? Coba pemirsa hitung. Kok bisa nggak nyantol di sini? Kenapa kita juga nggak bisa jadi hakim? Karena kita akan sangat tergoda dengan angka-angka. Iya, benar sekali. Hanya nggak bisa. Jadi hakim harus benar-benar fokus, jujur, imbang ya, adil dalam Tuhan tahu gitu kan. Kalau ini kayaknya calon hakim yang nggak benar gitu. Makanya kita nggak dijadi. Oke, mudah-mudahan proses persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya bisa kembali berjalan dengan lancar ya. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda di Jawa Pos Update. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas Warbo. Setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Nah pemirsa Nusantara People, ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebenarnya karena lagi heboh-hebohnya juga. Karena memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Akademi Militer Magelang pada Kamis kemarin di tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden tiba dengan mobil kebesarannya yaitu adalah mobil maung atau MV3 Garuda Limousine putih kepresidenan 1. Kedatangan Prabowo telah dinantikan oleh ratusan masyarakat Magelang yang menunggu sejak siang hingga sore hari. Presiden tiba dengan mobil kebesarannya yaitu mobil maung atau MV3 Garuda Limousine putih kepresidenan 1. Tidak ada keterangan yang diberikan oleh kepala negara saat tiba di kaki lembah Gunung Tidar. Ratusan warga yang setia menunggu kehadiran Presiden Prabowo tampak gembira saat mengetahui kedatangan RI1. Para warga dan prajurit yang berjaga di sekitar Akmil Magelang bersiap menyambutnya. Prabowo sempat menampilkan dirinya beberapa menit melalui sunroof atau atap kaca di atas mobil sebelum memasuki kompleks. Kedatangan Prabowo menyusul para menteri kabinet yang telah tiba sebelumnya. Dalam rombongan tersebut, para menteri dan staf khusus presiden terlihat bersemangat dan antusias. Acara resmi baru akan dimulai pada Jumat hari ini, sesuai dengan agenda, di mana pada Kamis sore dilakukan registrasi dan pembagian tenda pengenalan lingkungan dan istirahat. Sementara itu Jasmani, Nardi, dan Ana warga Magelang yang juga antusias menunggu kehadiran rombongan presiden mengaku sudah menunggu lama. Heboh banget. Heboh banget. Jadi kayak hiburan ya di Magelang ya. Ya kan, pengamanannya ternyata nggak sebegitu ketatnya dan ini menjadi momen pertama mungkin masyarakat Magelang bertemu dengan Pak Prabowo sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan ratusan menteri dan wakil menterinya juga. Raffi Ahmad ada di sana. Ya, kayaknya orang-orang pengennya lihat Raffi Ahmad kayaknya. Taunya orang-orang Raffi Ahmad Padahal pokoknya ya. artisnya nggak cuma Raffi aja loh padahal. Lainnya. Tapi tadi yang ikut heboh kayaknya Mas Menteri Dito. Pemuda ya. Itu kayak benar-benar mau ini ya, mau ospek kayaknya. Excited banget ya kayaknya ya. Semuanya tuh rata-rata saya lihat pertama kali tuh pakainya putih hitam. Itu kayak wah ini Kayak PNS. Mereka kira-kira
kira-kira disuruh nggak jalan jongkok dari depan masuk itu ke dia. dalam? Nggak pakai jalan jongkok sih, tapi katanya sih ada kedisiplinannya juga ada. Jadi mungkin ada semi militer dikit-dikit lah ya. Semangat ya yang mau menjalani retreat di sana. Mudah-mudahan dampaknya juga bagus untuk kekompakan, mentalitas. Warga Indonesia supaya tahu, oh hidup di Indonesia tuh ada susah-susahnya juga ya ternyata ya. Yakin susah? Kelihatan susah nggak sih di Magelang nanti? Enggak. Makan pun saya yakin nggak kayak zaman saya dulu deh. Meskipun saya cuma retret biasa ya, bukan yang militer banget. Tapi makan kan ada kayak jatahnya. Ini daun bahkan di daun pisang yang dibareng gitu. itu kan kayaknya nggak gitu ya, di acara ini enggak ya? Tetap prasmanan kayaknya. Yang penting pemikirannya untuk masyarakat Indonesia nanti ya. Masih di momen yang sama, Presiden Prabowo Subianto ini tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut ratusan warga yang telah menanti sejak sore hari. Diketahui Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka memboyong seluruh menteri dan wakil Kabinet Merah Putih untuk ikut pembekalan. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memboyong menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih untuk pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto akhirnya tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia Barat sore. Saat tiba di Akmil Magelang, Presiden Prabowo sempat berhenti sebentar tepat di depan gerbang masuk untuk menyapa warga dari atas mobil maung pindad MV3 Garuda. Warga menyambut dengan antusias kedatangan Presiden Prabowo di Magelang. Diketahui selama 3 hari Presiden Prabowo Subianto menggelar pembekalan untuk para Menteri Kabinet Merah Putihnya di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Itu suasana saat mereka bersiap ya untuk menyambut kedatangan dari sore sampai udah gelap gitu, masih semangat juga. Kalau lewat di kawasan perumahan Anda kira-kira akan nongkrong juga di pinggir jalan nggak? Ikut. Karena mau lihat maungnya. Iya benar, karena jujur saya itu dari awal pelantikan melihat mobil maung Presiden Prabowo Subianto kayak gila, gagah sekali mobilnya. Bahkan beda juga ya dengan presiden-presiden sebelumnya yang sukanya mobilnya tuh yang eksklusif, sedan, mungkin sedan. Dan yang paling utama adalah buatan anak negeri itu loh yang selalu. Nah kita mungkin masih di jelang retret Kabinet Merah Putih yang memang sebanyak 48 ada 48 menteri ya, dan 55 wakil yang tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Kamis siang kemarin. Sejumlah menteri dan wakil menteri mengaku siap mengikuti kegiatan retret yang dibentuk di semi militer. Rombongan peserta retreat Kabinet Merah Putih tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Kamis siang. Mereka yang tiba ini adalah menteri, wakil menteri, dan kepala badan utusan presiden dan staf sus presiden pada Kabinet Merah Putih yang akan mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah menteri yang ditemui awak media mengaku siap mengikuti retreat selama 3 hari di Akmil Magelang, termasuk kegiatan yang berbau semi-militer. Menurut mereka, kegiatan retreat ditujukan agar para menteri dan wakil menteri menjadi solid. Dengan sukacita menuju ke Akademi Militer Magelang. Kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Tujuan kegiatannya untuk apa ini, Pak? Ya, ada pembekalan tentunya dan ya membuat kita semakin saling kompak gitu Pak ya. Mengenal satu sama lain, makin kompak dan makin solid lah gitu. Persiapan itu baik-baik aja. Kita senang bisa dikumpulkan oleh Pak Presiden di sini. Karena kalau kita bisa kumpul, bayangkan aja 1 juta kementerian, kalau tidak saling kenal kan kita susah untuk bersama kan. Jadi ini adalah teamwork ya. Jadi diperlukan kerjasama yang baik antara tim. Jadi dengan ketemu ini bisa ada ini lah yang berkumpul sama-sama. Fisiknya gimana Mbak Nilu? Istirahat yang cukup, siapkan mental. Pokoknya yang jelas kan tujuannya hari ini adalah untuk kita semua biar bisa satu visi. Kerjasama ini selalu tujuannya supaya kita kerjasama. Karena Pak Prabowo selalu menegaskan semuanya harus kerjasama untuk mencapai tujuan kita bersama. Itu dulu ya. Terima kasih. Selamat dulu.
Rencananya seluruh kabinet Merah Putih akan mengikuti retreat yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Istirahat yang cukup, padahal kalau misalnya retreat yang asli tidak ada waktu istirahat. Benar. Istirahat kita benar-benar gonta-ganti, gonta-ganti. Dan gitu. sepertinya AHY sama Mayor Teddy itu akan flashback ke masa pendidikan kayaknya ya. Iya. Kayak udah pernah gitu. Tapi harusnya memang dimanfaatkan waktu seefektif mungkin karena kumpul kabinet dalam waktu lama. Ini kan pasti nggak cuma sekedar kayak sidang kabinet yang cuma 1-2 jam gitu ya, dan cuma ketemu beberapa orang. Ini seluruhnya ada dalam waktu yang cukup lama, harus bisa saling brainstorming, misinya jelas, visinya jelas untuk membangun Indonesia. Iya, kan katanya kalau nggak satu visi, nggak satu misi, keluar lagi. Nah, harus kompak semuanya, apalagi mungkin hari ini ya, malam nanti ada jurit malam. Kita tunggu jurit malamnya Saya ya. yang jadi suster ngesot. Siap-siap nanti pas sudah tidur, merem, biasanya digangguin. Bangun gitu ya. Itu harapan kalian ya. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.